mengawasi peredaran obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat dapat melakukan uji laboratorium terhadap obat yang diduga palsu. Ongkos pengujian itu sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Yang sangat sederhana bisa sampai sekitar Rp300.000, yang sangat kompleks bisa sampai 1,5 juta atau 2 juta rupiah. Jadi tergantung alat yang digunakan. Obat yang kami temukan palsu, jadi obat ini diuji, ya ini obat yang kemungkinan palsu, kemudian diuji dengan alat yang di dalamnya sudah kita masukkan data dari produk aslinya. Silakan. Jadi sampel yang diuji ini tidak mengandung zat aktif yang seharusnya ada di dalamnya. Jadi kesimpulannya produk tersebut adalah palsu. Kami uji secara kimia untuk memastikan apakah produk tersebut benar-benar palsu. Jadi ini kita hancurkan, kemudian nanti akan dilarutkan. Ini sampelnya dilarutkan dalam metanol. Kemudian dikocok. Ya, ini adalah untuk pemisahan. Tadi karena larutannya keruh ya. Ini kan larutannya keruh, ini kita lakukan pemisahan. Ternyata dia mengandung CPM dan paracetamol. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan produknya, zat aktif yang di dalamnya. Cardiogenic shock ternyata obatnya cuma buat kembung-kembung aja, ya. Padahal di mana jantung lagi iramanya nggak teratur, ya, harus sedikit bisa jadi teratur lagi. Ya. Ini ternyata obat kembung biasa. Itu kan terlalu bahaya sekali kan. Barulah yang lain-lain. Terus ada juga yang paling rendah ada minyak telon. Minyak telon palsu isinya terpentin. Buat terpentin bahan kimia untuk cat mobil itu biasanya untuk ngencerin cat mobil. Memang panas ya. Jika contoh produk sudah dipastikan palsu, keseluruhan batch produk yang dihasilkan akan dimusnahkan. Hal inilah yang dilakukan oleh BPOM di Jakarta. Truk-truk bermuatan produk pangan dan kosmetik ilegal, obat tradisional, serta obat palsu diangkut ke Bekasi, Jawa Barat untuk dimusnahkan. Lokasi pemusnahan berada di tempat pembuangan akhir yang memiliki incinerator manual. Saat menurunkan muatan dari atas truk, bau bahan pembuat jamu mendominasi udara. Merupakan area untuk memusnahkan barang-barang yang biasanya temuan-temuan dari balik pom, terutama yang kedaluarsa atau mungkin yang off-spec. Saat tim realitas datang di area TPA ini, masih teronggok sejumlah produk yang mestinya sudah dimusnahkan. Ini ngantri, Bu. Ini ngantri, kemudian karena berapa ini biasanya kan ini juga kadang-kadang tidak mungkin. Kalau misalkan ada sisa, kemudian kita akan bakar kembali. Ini barang-barang titipan. Nunggu tunggu kosong atau mungkin areal kosong. Sepanjang tahun ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin edar untuk 1.242 obat dan 594 obat tradisional. Bayangkan jika BPOM harus meneliti isi kandungan setiap obat sebelum diedarkan. Bayangkan pula jika jumlah obat yang harus diteliti itu bertambah 2 kali lipat karena masing-masing obat dipalsukan. Sungguh pekerjaan yang berat dan penting, bukan? Lalu apa yang sudah dilakukan perusahaan obat sebagai penanggung jawab produk? Ikuti terus penelusuran realitas sesaat lagi.